Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Are you fine? I do hope that all of you are fine. Oke, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Have you ever heard recount text? Recount text, kenapa sih perlu belajar recount text untuk anak SMK? Why should we learn recount text for vocational school students? Sebelum jawab pertanyaan itu, Ibu jelasin dulu ya. Recount text itu adalah teks yang fungsinya untuk retell an event. Ya, retell an event yaitu menceritakan kembali sebuah kejadian atau peristiwa, atau to share an experience, untuk berbagi pengalaman. Nah, dari fungsi tersebut kita bisa tahu why is it important for us, for vocational student, to learn recount text. Kenapa sih penting? Karena ketika kalian nanti misalnya ikut job interview atau sudah bekerja di sebuah perusahaan, pasti nanti interviewer atau orang yang mewawancara akan menanyakan, what is your job or working experience? Apa sih pengalaman kerja kalian? Nah, itu fungsinya belajar recount text. Tadi Ibu udah share tentang fungsi recount text itu apa. Yang pertama, retell an event. Yang kedua, share experience. Nah, sekarang kita ke jenis dulu ya. Recount text itu secara umum ada tiga jenis. Yang pertama adalah personal recount, kedua factual recount, dan yang ketiga adalah imaginative recount. Untuk personal recount itu biasanya berbicara tentang our own experience, pengalaman pribadi kita ya. Misalnya pengalaman kita tamasya kemana, pengalaman kita waktu kecil, atau segala macam. Nah, kalau factual recount itu bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Misalnya laporan penelitian, kemudian misalnya juga ketika misalnya kita melapor ke polisi kan suka ditanyain urutan kejadian. Nah, itu namanya factual recount. Yang terakhir adalah imaginative. Imaginative itu imajinasi ya. Jadi meng-sharekan, berbagi cerita imajinatif. Kemudian setelah jenis, kita masuk ke structure of recount text. Strukturnya, setiap teks itu pasti punya strukturnya masing-masing ya, yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Nah, untuk teks recount ada 3 struktur utama yang harus kita pahami. Yang pertama, the first one is orientation. What is an orientation? Orientation itu berarti orientasi ya, pengenalan. Kalian kan kalau waktu kelas 10 atau waktu SMP kelas 7 suka ada masa orientasi. Nah, itu berarti masa pengenalan. Begitupun dengan teks, ada orientation. Bagian yang pertama yang ditulis paling awal itu pasti orientation atau pengenalan. Lalu apa sih yang harus ditulis di bagian orientation? Nah, ada misalnya pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan waktu. Masih bingung? Misalnya gini nih, Ibu mau share atau mau berbagi cerita tentang pengalaman Ibu masa kecil. Misalnya, I spent my holiday in Pangandaran last year. I spent my holiday in Pangandaran last year. Nah, di situ kalimat pembuka itu ada 3 hal utama yang dibicarain sama Ibu, yaitu I itu sebagai tokoh, berarti Ibu yang bercerita. Kemudian spend my holiday in Pangandaran last year. Ada kata in Pangandaran. Di situ ada keterangan tempat yang Ibu jelasin. Dan yang terakhir ada last year, keterangan waktu. Nah, itu disimpan di bagian awal ya. Nah, setelah orientation, struktur yang kedua adalah events. Events itu berarti urutan kejadiannya apa saja. Misalnya
Ketika baru sampai di Pangandaran ibu ngapain, di hari pertama ngapain, hari ketiga sampai hari terakhir ibu ngapain, itu disimpan di events. Inti dari ceritanya apa ya. Yang ketiga, reorientation. Di situ kita tulis rangkuman, kesan, dan penutup ya, untuk menutup cerita kita. Misalnya, I was very happy to spend my holiday there. Ibu, saya seneng banget berlibur di Pangandaran. Nah, itu contoh dari reorientation ya. Kemudian setelah tadi ada fungsi recount text, lalu ada jenisnya, lalu ada strukturnya. Yang terakhir yang mau ibu jelasin yaitu tentang ciri bahasa yang akan digunakan di dalam recount text. Nah, coba kita lihat ke awal lagi. Fungsi dari recount text itu untuk menceritakan hal yang sudah terjadi ya. Sudah terjadi, itu yang digarisbawahi. Nah, karena sudah terjadi, maka bahasa yang digunakan, grammar yang digunakan adalah grammar dalam bentuk past tense atau lampau. Cirinya apa? Yaitu menggunakan verb 2 atau verb 3. Ya, nanti itu akan ibu jelaskan lebih lanjut nanti ya. Kemudian yang kedua menggunakan adverb. Adverb itu apa sih bahasa Indonesianya? Adverb itu adalah kata keterangan, ya. Keterangan itu bisa dalam bentuk waktu, misalnya yesterday, last year, last month, last week, itu keterangan waktu. Kemudian ada keterangan tempat. At the beach, in the school, kemudian misalnya in Jakarta, in Medan, itu namanya keterangan tempat atau adverb of place. Okay, that's all my explanation about recount text. If you have anything to ask to me, if you have any question, please don't feel hesitate. Feel free to contact me through my WhatsApp ya. Kalau kalian belum ngerti, belum paham, pengen lebih paham, silahkan kontak ke WA ibu ya, di Japri aja. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.